terbang melayang, hinggap di dahan, walau hanya sebentar. Selamat datang tamu-tamu undangan. Kami menunggu dengan tak sabar. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Berjalan betungkah adat, tidi bebantang lalu. Yang saya hormati Pastor Paroki, yang saya hormati Ketua DPC, yang saya hormati Ibu Susana, yang saya hormati caleg provinsi, caleg kabupaten, kepala desa, dan yang saya hormati ibu-ibu semua yang hadir di sini pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dengan cuaca yang cerah. Pertama-tama mewakili teman-teman dari ranting Santa Teresia Tapangbira, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pastor yang sudah memberkati kami, kepada ketua DPC yang sudah melantik kami, kepada undangan yang sudi hadir pada pagi hari ini. Kami stasi Tapangbira ini adalah pelantikan perdana kami, yang mana sebelumnya yang telah kami ikuti rata-rata sudah pengukuhan yang kedua kalinya. Kalau kami ini pertama, jadi kami mohon bimbingan dari teman-teman yang sudah lama bergabung di organisasi kami. Kami masih banyak kekurangan, mohon maaf. Harapan saya kepada ibu-ibu, teman-teman yang sudah mau bergabung, khususnya di ranting Santa Teresia Tapangbira, supaya kita selalu kompak. Jangan hari ini saja, kedepannya kita akan tetap terus seperti ini. Tiap hari Minggu pergi sembahyang, kita berikan semangat kepada anak-anak kita, suami kita ajak untuk pergi sembahyang. Karena kalau hari-hari biasa, seperti yang kita tahu, biasanya gereja kosong. Jadi ibu-ibu, mumpung kita ya sudah dilantik, tujuan kita kan untuk kita semakin tekunlah, misalkan membantu pemimpin umat, petugas liturgi, juga boleh juga kalau kata pastor tadi untuk sekolah minggu boleh kita juga ada, kita minta waktu kepada pemimpin umat, karena biasanya kan pemimpin umat yang ajarkan sekolah minggu. Jadi kita boleh minta kalau pemimpin umatnya hari Sabtu, kita hari Minggu. Jadi seperti itu. Saya rasa hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Berjalan betungkah adat, tidi bebantang malu. Baik, selamat pagi ibu-ibu. Karena mayoritasnya ibu-ibu, jadi bapak-bapaknya. Selamat pagi bapak-bapak. Terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, tadi ketua rantingnya
sudah berpantun, saya juga punya pantun. Tidak enak tidak dibacakan karena ada Bang Aking yang selalu kirim. Kalau kawan pergi ke ladang, hujan deras sampai baju basah. Bukan datang sembarang datang, kami datang melantik mereka Tapang Bira. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saluga, Basengan Kak Jubata. Yang saya hormati Pastor Paroki Rawak, sekaligus penasehat rohani WKRI Paroki Rawak. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Boti, Bapak Yai Sudarsono. Yang saya hormati Ibu Anggota Dewan DPRD Kabupaten Sanggau. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah hadir di Tapang Bira. Ibu Susana Herpena, maaf kalau salah ya Bu. Yang saya hormati Anggota Dewan Kabupaten Kadau, Bapak Hasan. Yang saya hormati Kepala Dusun Desa Boti, Kepala Dusun Tapang Bira. Yang saya hormati pemimpin umat Stasi Tapang Bira. Yang saya hormati para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua yang selalu setia hadir bersama kami. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Katarina yang selalu memberikan kami semangat, beserta anggota DPC Hati Kudus Yesus Rawak. Yang saya hormati Ketua Ranting Tapang Bira beserta kepengurusan yang baru saja dilantik. Yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Ranting Separoki Hati Kudus Yesus Rawak beserta anggota yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih, karena berkat kasih dan karunia-Nya, penyertaannya kita bisa sampai di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Baik, yang pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada WKRI Ranting Baru. Ini adalah WKRI yang paling baru di pengurusan kami yang kurang lebih berjalan 1 tahun ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada umat di Stasi Tapang Bira, kepada pemimpin umat, dan terutama kepada ibu-ibu yang sudah mau bergabung di organisasi WKRI ini. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang dari Stasi Tapang Bira. Jumlahnya 22 orang ya, walaupun masih banyak yang belum bergabung. Tidak apa-apa, nanti juga akan ikut jika melihat teman-temannya pergi ke sana sini, ikut ke kampung, ikut pelantikan yang lain. Baik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai organisasi kita WKRI ini adalah organisasi masyarakat. Jadi bukan hanya bekerja untuk gereja, tetapi juga melayani masyarakat sekitar kita. Seperti yang kita lihat di logo WKRI kita ini, apakah ada yang tahu ibu-ibu artinya? Baik. Latar biru itu artinya kesetiaan dan kesediaan seorang ibu. Latar biru, sehingga baju kita berwarna biru. Kemudian elar berwarna kuning yang di tengah, yang ada tanda merahnya. Ada juga salib bersinar 5, Pancasila, dan juga burung Garuda yang 3 kuning itu. Itu adalah Tritunggal Maha Kudus, kepercayaan kita. Dan juga yang berwarna merah di tengah elar, itu artinya darah, yaitu mencintai negara kita. Itulah sebabnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya juga mau koreksi sedikit, pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, mohon tangannya tegak, jangan ada yang kakinya begini atau begini. Mohon maaf ya. Karena itulah tanda kita mencintai negara kita, 100% Katolik, 100% Indonesia. Itulah WKRI. Dan selanjutnya yang ingin saya koreksi adalah tentang tertib pakaian. Mohon maaf untuk ibu-ibu, jika ibu-ibu saat pelantikan nanti diusahakan untuk memakai sepatu warna hitam agar kompak ya. Begitu peraturannya, bukan peraturan dari saya, begitulah dari peraturan organisasi. Benar ya Ibu senior ya? Ya. Dan kalau bisa rambutnya diikat agar lebih rapi, agar tidak ringsai dan menuai.
agar tidak panas juga pastinya. Baik, dan juga menyanyikan lagu WKRI. Jangan terlalu lambat. Itu penuh semangat dan tegas. Wanita Katolik berjiwa batu, begitu ya. Jangan terlalu lambat ya lagunya ya. Untuk kedepannya seperti itu. Saya mohon maaf jika saya banyak sekali kekurangan sebagai ketua DPC. Saya juga baru bergabung selama 1 tahun ini. Mungkin banyak yang belum kenal siapa saya. Dan saya juga mohon maaf jika misalnya di jalan bertemu dengan ibu-ibu tidak menyapa, dan mohon maaf kalau pakai baju seperti ini kelihatan semua ibu-ibu WKRI. Tapi kalau ketemu di jalan pakai baju bebas, saya tidak mengenal. Mohon maaf ibu-ibu. Dan saya juga melihat banyak sekali anggota-anggota baru yang muda-muda. Kami yang muda maksudnya. Terima kasih sudah mau bergabung bersama-sama kami. Mohon dukungan dan sarannya dari ibu-ibu yang sudah lama bergabung di organisasi. Dan mohon maaf jika saya ngomongnya memang suka agak ngegas. Tapi memang suara saya besar ibu, tidak bisa dikecilkan. Mohon maaf jika kami kurang sopan santun dalam tata bahasa, sikap, dan tindakan kami. Mohon bimbingannya semua, masukan dan saran dari Ibu-Ibu Ranti. Dan tanggal 11 pengumuman pelantikan di stasiun Sulang Betung ya, Ibu Elvi. Ya, ketuanya ada hadir di sini. Nanti undangannya akan dibagikan ya. Kemudian saya sedikit menjelaskan tentang hasil kongres yang kemudian kebetulan saya ikut kongres tanggal 26 sampai 29 Oktober yang lalu di Jakarta. Jadi di sana kita membahas tentang ADART, membahas tentang program-program kerja yang ada di DPP, Dewan Pengurus Pusat, dan sudah terpilih pimpinan terbaru kita, yaitu Ibu Heli Handoko Kusumawati. Ibu Eli Kusumawati Handoko, maaf terbalik. Itu sebagai ketua presidium yang mengganti ketua yang lama, Ibu Julia Rostiawati. Dan nanti ada ART-nya akan diperbaharui dan disempurnakan, akan dicetak kembali oleh DPP, dan kemudian kita akan menunggu kabar dari DPD, Dewan Pengurus Daerah kita, yaitu di Pontianak. Akan diedarkan kembali buku-bukunya, sehingga kalau sudah sampai kepada cabang, nanti akan kami jual, dan ketua ranting wajib memiliki buku tersebut. Karena di situ semua ada ADART kita, pasal-pasal tentang kerja, visi dan misi Wanita Katolik RI. Dan kemudian setelah ini saya harap ibu-ibu jangan terlalu cepat pulang. Karena setelah beberapa pelantikan saya lihat setelah makan siang, maaf ya, langsung kabur. Inilah kesempatan kita bertemu dengan teman-teman lain, betul tidak? Kita harus berjuang. Ya, walaupun saya tahu jauh, ini juga termasuk jauh sih Tapak Mira tadi. Tadi kami menunggu jemputan truk, tapi agak lama jadi kami pakai motor saja. Walaupun menyeberangi jembatan, tadi jujur saja saya juga gemetar Pak lewat jembatan Pak. Semoga segera diperbaiki. Baik, setelah ini kita salam-salaman dulu. Setelah penutupan misa ditutup, salam-salaman dulu. Jangan sampai keluar dulu kabur seperti anak ayam kita. Ya, karena begitulah rasanya setelah kita dilantik tapi tidak diberi selamat oleh anggota lain. Betul tidak ibu-ibu? Ya, kita nanti sama. Dan jangan terlalu banyak memberi kami minum ya Pak Aan. Karena saya sudah dicek, nanti akan diberi tuak. Takut masuk ke sungai. Ya. Baik, saya rasa hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai penutup, ada pantun lagi. Maaf saya belum hafal. Saya senang numpang perahu, apalagi berlabuh di Riau Raya. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Mari kita saling mendoakan.
Oke, terima kasih kepada Ketua DPC yang tentunya tadi banyak sekali memberikan wejangan sekaligus informasi-informasi baru, terutama tentang WKRI. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus perkenalan dari Ibu Susana Herpina. Karena sebagian besar dari kita di sini mungkin belum mengenal beliau. Jadi beliau perdana juga datang ke kampung kita ini. Kepada Ibu Susana, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh panitia. Tentunya saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena bisa ikut misa di kampung Dusun Tapanggirah ya, di stasi Tapanggirah, Desa Beti, Kecamatan Skadau Hulu, Kabupaten Skadau. Tentunya ini pasti ada kebaikan Tuhan Yesus dengan saya, sehingga tentunya bisa hadir dengan selamat dan tentunya juga buat kita semua. Sehingga kesempatan ini tentunya merupakan momen yang baik bagi kita karena kita semua di sini juga diberikan kesehatan, kekuatan oleh Yesus sehingga bisa mengikuti ibadah pada hari ini sampai selesai. Yang saya hormati dan saya muliakan Pastor Aga, Pastor Paroki Hati Kudus Sarawak yang pada hari ini berkenan sudah membawa misa di Tapanggirah. Tentunya kegiatan dan misa yang langka, pastor sedikit tetapi stasi banyak. Tidak mungkin setiap minggu juga pastor bisa hadir untuk melaksanakan misa. Betul enggak Ibu-ibu? Tepuk tangan dong buat Pastor Aga ya, luar biasa. Pastor yang masih muda, tolong dijaga ya. Nah, jadi ibu-ibu WK tugasnya menjaga pastor, mendoakan, dan jangan lupa didoakan juga anak-anak kita supaya terpanggil juga menjadi pastor, menjadi suster, bruder, dan juga frater. Setuju ya? Nah, jadi pastor ada regenerasi nanti untuk ke depan. Dan di sini hadir juga rekan saya, ada Pak Hasan dan juga kepala caleg, ada Pak Suardi juga caleg ya dari provinsi. Pak Hasan adalah anggota Dewan Kabupaten dari Skadau, beliau juga nanti akan memperkenalkan diri, caleg juga untuk ke provinsi sama dengan Pak Suardi. Dan mungkin ada teman-teman yang lain juga caleg maupun ibu-ibu WKRI-nya ya. Dan juga hadir di sini tentunya kepala desa beserta seluruh jajarannya, kawil, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat Tapanggirah yang pada hari ini di mana stasi Tapanggirah melaksanakan pelantikan WKRI Ranting Tapanggirah ya. Provinsial, selamat buat ibu-ibu yang dilantik. Semoga ibu-ibu bisa menjadi terang dan garam dunia. Tepuk tangan ya. Luar biasa perannya, tadi sudah mengambil sumpah dan janji sebagai WKRI tentunya. Dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DPC WKRI Paroki Hati Kudus Sarawak yang tentunya di mana tugasnya juga membina WKRI di setiap ranting. Terima kasih juga kehadirannya ya. Tepuk tangan dulu untuk WKRI Paroki Hati Kudus Sarawak. Luar biasa, pekerjaan di gereja adalah bagian dari pelayanan. Tidak ada gajinya dan tidak diupah dan tidak dibayar. Justru kita mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu ya, dan bahkan biaya tadi. Tetapi kita yakin dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita melalui usaha dan pekerjaan kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah Tuhan memberikan berkat dan kesehatan. Setuju ya? Karena sehat itu dibilang mahal tidak juga, dibilang murah tidak juga, tergantung dengan kita. Kalau kita bawa sukacita, hati senang, dan terus tersenyum juga dengan siapapun yang kita kenal, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya ibu-ibu ya. Sekarang banyak ibu-ibu sambil lihat HP pun senyum-senyum.
tugaskan juga ya, karena tentunya menjadi PR dari kita ya. Harapan saya dengan tentunya perkembangan zaman dan teknologi dan perkembangan dunia baik secara umum maupun secara nasional, banyak hal yang harus memang kita perkuatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu bagian dari tugas ibu-ibu WKRI yang sudah dilantik sebagai, selain beliau ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, mengurus anak, mendidik anak di rumah, beliau juga ibu-ibu WKRI punya tugas juga di gereja, yaitu membantu juga kegiatan-kegiatan di gereja tentunya ya. Mengapa dilantik jelas tugas dan fungsi tadi, visi dan misi dari WKRI juga jelas bahwa keberadaan mereka diharapkan bisa menjadi terang dan garam dunia ya, bukan hanya di Stasi Tapang Bira, tetapi bisa juga dikabarkan kepada seluruh teman keluarga yang keberadaannya tidak di Tapang Bira ya. Itu yang harapan kita. Tentunya dengan tugas dan fungsi perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan tentunya juga di dalam gereja, itu banyak sekali. Dalam keluarga tadi saya katakan, ibu-ibu sebagai istri yang setia dan ibu yang baik, memberi contoh dan teladan kepada anak-anak, memberi pendidikan agama di dalam rumah. Tentunya di dalam masyarakat, ibu-ibu bisa mengadakan kegiatan sosial, mungkin bersih-bersih gereja, ataukah memberi pendidikan yang bersifat membina kepada anak-anak muda ya, bisa. Terus kepada misalnya salah satu ini bagian dari kegiatan sosial juga, ibu-ibu hadir di sini nanti bisa berkomunikasi bagaimana peran ibu juga membantu masyarakat terutama di dusun dan desa dan juga kecamatan dalam bidang posyandu, atau tadi ada pelatihan lansia dan sosialisasi lain-lainnya ya, kegiatan sosial. Tentunya di dalam masyarakat, dalam pemerintah ibu-ibu juga bisa berperan membantu pemerintah. Misalnya contohnya salah satu mendukung program pemerintah. Tidak lama lagi tadi kita akan melaksanakan pemilu di tahun 2024 tanggal 14 Februari hari Rabu. Tugas ibu-ibu WKRI bisa ya memberi pemahaman kepada masyarakatnya siapa yang akan dipilih dan siapa yang punya kemampuan, yang sudah berbuat, yang punya jiwa pelayanan, yang bisa menjadi leader ya, karena tidak semua orang paham. Dan bagaimana ibu-ibu juga mengawal waktu pada saat pemilihan suara di TPS, jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan. Itu tugas ibu-ibu, pemuda, dan juga kita seluruh masyarakat gereja, karena wajib kita juga harus mensukseskan pemilu. Apabila pemilu tidak menghasilkan orang-orang yang punya kualitas jiwa leader tadi, tidak punya agama, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka bisa aja negara ini tidak aman. Bayangkan seperti negara lain terjadi perperangan ya, itu karena kepentingan politik. Orang-orang yang berkuasa di situ orang-orang yang tidak punya hati, hanya menginginkan kepentingan daging. Akhirnya mereka hanya ambisi untuk bagaimana mendapat uang sebanyak-banyaknya, bagaimana mereka ingin memuaskan diri dan sekelompok mereka saja ya. Itu yang perlu. Jadi wajib ibu WKRI juga mendukung dan mensukseskan program pemilu nanti, di mana akan dilaksanakan pemilihan presiden tanggal 14 Februari dengan kertas warnanya merah. Pasti ibu-ibu juga ada tahu ya Pastor ya. Ini bagian dari tugas umum yang harus kita bantu, baik itu membantu kawil, membantu kepala desa, membantu camat, dan membantu pemerintah sekadar. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kertas warna merah itu adalah presiden, yang warna kuning adalah kertas DPR RI, yang warna biru adalah DPR provinsi, dan yang hijau adalah DPR kabupaten. Harus dijelaskan, bantu sosialisasi. Jangan sampai orang Katolik itu tidak memahami apa itu politik praktis. Memang gereja tidak boleh berpolitik praktis karena gereja milik orang ramai, tetapi secara individu kita harus paham ya. Ini pendidikan umum yang
yang Ibu sampaikan. Kalau masalah memilih siapa, saya yakin ibu-ibu tidak perlu ditanya lagi. Jangan sampai terpengaruh dengan money politik, di mana pada hari H orang hanya datang memberikan uang 100.000, tapi dibagi 5 tahun, bagi 360 hari per tahun kali 5 hanya berapa? Tidak sampai, kalau tidak salah kemarin hitung 50 rupiah ya Pak San ya. Jadi harus bisa cerdas menentukan pilihan, memilih orang bukan karena uang, tapi benar jiwanya, punya jiwa kepemimpinan dan jiwa pelayanan. Itu yang harus dipahami oleh ibu-ibu WK dan juga semua kita sebagai orang gereja wajib mensukseskan pemilu di tahun 2024. Sekali lagi, yaitu pesan dari Ibu untuk perkenalan singkat, ya mungkin ada penyampaian yang tidak berkenan di dalam hati kita, saya juga mohon maaf. Namun saya menghimbau kepada seluruh umat Katolik untuk bisa mensosialisasikan, karena tidak semua orang paham ya, karena tanggal 14 Februari itu menentukan kemana arah Indonesia, Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau, dan seluruh secara umumnya, khusus untuk Kecamatan Rawaknya juga, dan spesialnya hari ini di Dusun Tapang Pirahnya ya. Itu yang harus memang kita, banyak hal tadi dalam pemerintah, mengapa kita harus menempatkan orang ada di legislatif, di eksekutif. Legislatif itu adalah anggota DPR di situ ya, baik tingkat pusat maupun kabupaten. Mengapa mereka harus kita tempatkan? Ada yang jadi di dinas pendidikan, dinas kesehatan, karena harapan dengan keberadaan orang-orang Katolik, orang-orang Dayak bisa memberi kabar baik kepada seluruh masyarakat, terutama kita yang ada di kampung-kampung ini. Itu mungkin perkenalan singkat dan pesan Ibu kepada kita semua untuk WKRI. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk perkenalan singkat. Nama saya Ibu Susana Herpena Esos. Saya sudah 3 periode jadi anggota DPR di Kabupaten Keuskupan Sanggau, karena Sekadau merupakan bagian dari Keuskupan Sanggau. Kami dengan Pak Hasan sering ketemu, lumayan aktif di kegiatan gereja, dan sering ketemu dengan Pastor Aga juga. Memang untuk ke kampung ini baru pertama kali ya Pastor ya. Jadi kata saya tadi agak jauh, mungkin lagi ditanya kata orang tua kayu segala pohon nanya, padahal sebenarnya dekat kalau dilihat jamnya ya. Dan memang perjalanan ke sini lumayan karena ada jembatan, dan tentunya itulah yang menjadi PR kita, bagaimana kita menentukan orang-orang yang bisa menjadi keterwakilan kita untuk menjolok anggaran di kabupaten, provinsi, dan RI untuk bisa membangun di tempat kita ya. Seperti saya berumpama, orang selalu berumpama kepada Tuhan Yesus, kalau kita ada iman sebesar biji sawi, kita akan bisa memindahkan gunung. Sama halnya, pohon sawit memang punya kita, tetapi kalau tidak dipanen, tidak dirawat, itu tidak akan menghasilkan buah yang baik, dan harus diangkut, dipanen ke pabrik, kita jual baru dapat duit, baru kita bisa buat kopi, buat teh, beli ayam goreng, beli ikan, kita masak. Semua butuh proses, tidak ada yang instan. Kita berdoa di bawah pohon sawit mengharapkan buahnya jatuh jadi emas, tidak mungkin. Kalau dia jadi duit, kalau kita berdoa langsung jadi duit juga tidak mungkin, karena semua perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu air mata, perlu tetesan keringat ibu-ibu ya, untuk menjadi orang sukses. Orang sukses itu tidak ada yang hanya tidur dan diam saja ya. Orang sukses, coba tanya, orang sukses itu kerja keras. Mungkin tidur sama, Pastor Angga juga kerja keras. Jam 12 kayaknya dia belum tidur, jam 5 harus sudah bangun. Semalam dia ngecek, hati-hati Bu, tidurnya ada hantu. Kata, kaget juga ya. Bergurau saja ya. Jadi itu yang perlu Ibu ingatkan kepada kita, terutama kita orang Dayak harus menyiapkan sumber daya manusia kita dalam menghadapi IKN ya. Karena apabila IKN nanti bisa terrealisasi dan sukses, kita orang Dayak jangan seperti orang Betawi yang ada di Jakarta akhirnya hilang, ditelan oleh kemajuan zaman ya. Jadi jangan lupa terus kerahkan anak-anak untuk melakukan pendidikan, dan tetap tugas kita sebagai ibu-ibu untuk merawat anak-anak kita supaya tetap wajib sekolah. Setuju ya? Karena kalau kita tidak punya pendidikan, kita akan dibutakan oleh orang dan
dibohongi. Jadi nama saya Ibu Susana Herpena Esos sebagai anggota DPR Kabupaten Sanggau 3 periode dan masih aktif sampai tanggal bulan 9 tahun 2024, dan saya sudah memiliki suami ya. Bagi bapak-bapak yang mau chat boleh, kalau dengan ibu-ibu untuk jadi tim boleh, tapi kalau ngechat tanya Bu boleh kenalan boleh, tapi kenalannya sebatas tadi membantu ya, tidak ada perkenalan lain ya. Ibaratnya ibu akan mencalonkan diri ke DPR RI dari Partai Golkar ya. Jadi mohon doanya pada kita semua, mudah-mudahan ibu akan dipakai Tuhan untuk membantu pelayanan baik itu di gereja maupun di masyarakat kita ya, dan beserta teman-teman yang lain. Jadi saya bukan kampanye, tetapi hanya ngasih tahu saja ya. Pilihan itu tergantung dari Bapak Ibu, dan nanti silakan tanya pastor, tanya sesepuh-sesepuh di kampung ya. Jadi itu perkenalan singkat. Suami saya juga anggota DPR Provinsi, Bapak Martin Luther, dan sama-sama kami maju juga ya. Tahun 2024 juga berakhirnya jabatan di bulan 9. Rumah ibu di Semboja ya, depan Mitsubishi turunan yang ada Monggo Semboja. Ibu sebagai Ketua ISKA juga, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia untuk Kabupaten Sanggau, dan sebagai pembina juga di WKI Kecamatan Muko, karena ibu parokinya di Muko hanya Melaman sebenarnya di Sanggau, tinggalnya di Muko, Kecamatan Muko ya, di SP3. Ibu juga dari kampung dan bukan siapa-siapa awalnya, tetapi Tuhan pakai ibu untuk pelayanan, dan optimislah untuk ibu-ibu semua ya. Jadi itu perkenalan singkat. Selagi proposiat buat ibu-ibu semua, semoga apa yang menjadi tujuan dan niat kita semua, Tuhan selalu memberkati dan mengabulkan doa kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Baik, terima kasih. Saya sudah hafal tadi, ingat mau nyatat, enggak kecatat, cepat apa ya, mau cek nanya Pak Aan juga enggak ada sinyal rupanya di sini ya, tapi tidak apa-apa. Dan ibu tidak pada berpantun juga ya, tapi intinya ibu punya jiwa untuk pelayanan. Ketemu dengan ibu-ibu semua adalah bagian dari sukacita dan obat gembira bagi ibu. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Susana. Betul, ya, saya hari ini sebenarnya penasaran juga dengan Ibu Susana ini, seperti apa aslinya gitu ya. Karena dari kemarin kita sudah chat dengan staffnya Bang Piron, kemudian tadi malam juga kita ada beberapa kali chat dengan Ibu Susana. Yang katanya masih dengan nama Doya. Ya, saya lihat, oh, orangnya lumayan cantik juga ini sepertinya gitu ya. Cantik tidak Ibu? Cantik tidak? Kita tanya pastor, nanti tidak pastor? Ya, kalau pastor bolehlah menilai cantiknya ya, boleh. Tetapi tidak boleh yang lain ya, hanya menilai boleh pastor ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Hasan. Ya, kita ketahui bersama Pak Hasan ini sudah kita kenal karena cukup sering juga hadir di kegiatan WKR ini, karena beliau cukup aktif membantu kegiatan yang berkaitan dengan gereja. Tentunya juga di sini saya ingin menyampaikan seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua DPC ya, harapan kita kepada Pak Hasan ini minimal jika beliau dipercaya, jembatan itu tidak bergoyang lagi. Betul tidak Ibu? Setuju tidak? Ya, minimal jembatan tidak bergoyang lagi, bisa lurus, kita tidak takut goyang-goyangan. Oke, kepada Pak Hasan atau ada kesempatan kami berikan. Izin pastor. Baik, yang kita hormati, yang kita cintai, kita banggakan bersama Pastor Rocky kita, Pastor Aga yang ganteng. Ganteng nggak kira-kira? Tapi jangan dimiliki. Ya. Yang kita hormati Ibu Susana, anggota DPRD Kabupaten Sanggau, yang juga hadir bersama kita.
yang kita hormati Pak Kades juga hadir di tempat ini, yang saya hormati, kita hormati pemimpin umat Pak Kadus, Ketua DPC WKRI cabang Rawak, ya, Ketua ranting WKRI yang tadi barusan dilantik. Di sini juga ada Pak Soehardi, ada Pak siapa nama ini? Ini caleg Demokrat, ini lompat nih. Siapa nama tadi itu? Jadi ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini yang saya banggakan, selamat siang dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jebata. Jalan Batungkat Adat Tidi Bebantal Malu. Kata ini singkat jadi mudah ngapalnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya tidak perlu panjang. Saya hanya ingin sedikit memperkenalkan diri saja, karena saya ini belum terlalu banyak dikenal di sini terutama. Karena selama 3 periode saya kampanye, belum pernah kampanye di sini. Ya, tapi puji Tuhan, dalam 1 minggu ini saya sudah 2 kali ke sini. Sudah 2 kali. Kemarin pada saat nonton gereja, dan yang kedua pada saat ini. Ya. Nah, nama saya Hasan. Saya yakin banyak yang belum tahu. Nama saya Hasan. Saya anggota DPRD 3 periode. Sama dengan Ibu Susana. Ya, dengan Ibu Susana sudah sering 1 minggu berapa kali ketemu. Saya dari Nanga Taman, Dapil 2. Ya, nah itu cukup ya, cukup. Oke, nanti kalau lebih kenal nanti ketemu di apa nama itu di Nanga Taman boleh, di sekarang boleh di kantor. Ya, nah untuk berikutnya. Untuk berikutnya saya kira saya tidak tahu apa yang mau saya sampaikan. Sudah sampaikan oleh Ibu Susana semua. Ya. Saya cerita sedikit tentang jembatan lah ya. Tadi sudah disampaikan. Jadi jembatan itu kemarin sebenarnya sudah mau dibangun sebenarnya. Cuman karena anggarannya terlalu sedikit, jadi tidak mampu dibangun. Saya sedih kalau cerita jembatan ini, sedih saya. Ya. Tapi yang pasti tahun depan lah ya, tahun depan ya, tahun depan. Saya kira itu ya. Selamat untuk pelantikan BWK. Semoga gereja terus dirawat dengan adanya BWK. Ya. Saya kira itu, saya tidak mau terlalu panjang. Saya sedih karena memang saya sedih dari makan. Ya. Baik, mungkin itu saya kira. Terima kasih. Selanjutnya perkenalan dari Pak Soehardi. Baik, terima kasih. Saya terima kasih kepada pastor karena sudah mendisik saya, dibatasi waktu 1 menit. 2 menit. Baik, yang pertama yang saya hormati Pastor Paroki kita, pastor yang setia mendampingi umat di paroki, di stasi kita ini ya.
Terima kasih Pastor. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada pengurus WK, WK ya, pengurus WKRI cabang desa ini. Saya belum begitu ranting ya. Baik, selamat Ibu. Semoga desa ini semakin maju, dusun ini semakin maju dengan dilantiknya Ibu semua ya. Saya doakan, dan Pastor sudah memberkati Bapak Ibu tadi, memberkati Ibu-ibu tadi. Saya yakin Ibu pasti berhasil. Baik, yang kedua saya minta Pak Petrus Edi berdiri sini dengan saya ini. Petrus Edi, mohon belakang Pastor kita. Saya mau tanya dengan masyarakat di sini, ada yang kenal dengan beliau enggak? Ada yang tidak kenal enggak? Baik, 100% pasti kenal dengan beliau. Beliau adalah caleg dari Partai Perindo, sama dengan saya. Bendera kami sama, ini bendera kami, ya, Partai Perindo. Cuma beliau ini di kabupaten, saya di provinsi. Nanti tanggal 24 kata Ibu Susana, 14 ya, dah hafal beliau, itu belum hafal. Tanggal 14 Februari silakan kami dua bergandeng ya, silakan kami dua bergandeng. Kalau masyarakat sini tidak mau melihat beliau ini terlalu putra daerahnya, terlalu, menurut saya terlalu. Kenapa? Beliau ini kan orang sini, asli sini, temunya dari sini. Bagaimana lagi lah? Masa warganya enggak kayak gitu ya. Nah itu ya, saya mohon ya, saya tidak mau panjang lebar masalah pemilu tadi sudah jelaskan oleh Ibu Susana, itu pakarnya, ahlinya. Nah, dengan Pak ini tadi, beliau ini orang dewan. Kalau kami belum dewan, baru rencana dewan. 2024 kami mohon berkat dari Bapak Ibu semua, mohon doa ya, supaya nanti saya bilang dengan beliau ini, Pak urus kampung Bapak dari provinsi, saya salurkan ini barangnya Bapak urus. Nah, untuk kabupaten silakan Pak Edi. Saya kira itu ya perkenalan. Jangan lupa tanggal 14 nanti cilik-ciliklah kami, jangan cilik Ibu Ibu Susana dengan Pak itu juga Pak. Kami cilik-cilik juga Pak ya. Ya Pak Kades, Pak Kadus, KP dan masyarakat sini. Saya apresiasi dengan masyarakat sini. Saya tadi jalan dengan beliau di kawal. Kalau dari kawal saya sesat sampai ke mana ujung dunia sana tadi. Tapi saya bangga dengan beliau. Ini sahabat kental. Kami satu garis. Ya, saya namanya Suardi. Kalau menurut ini kan Suardi SIP MSI. Nah, jadi saya mantan Pemda. Saya asalnya dari Tengah-Taman, kerja di kantor Bupati Sanggau 37 tahun sebagai asisten, sebagai kepala dinas pendapatan, lalu pensiun, diberhentikan dengan hormat karena hak pensiun. Hari ini saya mencalekkan diri sebagai caleg Perindo. Moga-moga masyarakat nanti mendoakan kami dua sehingga beliau ini bisa bersatu dengan kami. Kami datang sini lagi, nanti kami mau buat apa, nanti beliau yang atur. Saya tinggal beri cek, misalkan cek kosong bisa beri dengan beliau, terus ya. Sekiranya demikian, sekarang silakan lanjut Pak Edi. Izin Pastor, selamat siang Bapak Ibu malam minat yang ada di gereja ini. Saya mohon waktunya sedikit saja. Saya mau perkenalan singkat. Adil Katalino, Putra Muka Sarga, Kasingat Kajubata. Yang saya hormati dan kita cintai Pastor Paroki, Pastor Aga. Yang saya hormati Ibu WKRI Ranting Tapamira, Ketua DPC, beserta seluruh tamu undangan yang berada di gereja ini. Nama saya Petrus Edi. Saya berasal dari Dusun Roca, Desa Boti. Jadi saya adalah bagian dari Bapak Ibu adalah bagian dari saya. Umur saya 32 tahun menuju ke 33 tahun. Jadi kita masih panjang langkah kita, masih panjang perjalanan kita. Saya hanya meminta doa dan izin supaya tanggal 14 Februari nanti Bapak Ibu jangan salah pilih. Tadi saya menjawab perkataan dari Pak Hasan. Memang saya dulu caleg dari Demokrat,
bukan lompat. Kalau Pak San bilang tadi kan lompat, tapi saya hanya sekedar pindah partai saja. Mungkin demikian, saya tidak mau panjang lebar. Atau Bapak Ibu ini saya lihat dari kisah duduknya. Sekian dari saya. Nanti akan ada masanya. Kita akan datang berkenalan lebih dalam, karena hari ini bukan waktunya, bukan tempatnya juga. Jadi saya mohon maaf. Sekian dari saya. Di kata lima ucap minta saruga bahasa ingat kewadah. Oke, selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Boti kepada Pak Desi. Kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Adil Katalino, Bacurakin Kasaruga Basengat Kajubata, berjalan baru kehadap TV Benda Malu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pastor Paroki, yang saya hormati para tamu undangan yang tidak bisa sebut satu persatu, yang saya hormati seluruh umat yang hadir dalam misa syukur pelantikan WKRI Ranting Kapambira. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada WKRI Kapambira yang sudah lantik. Harapan saya, mari kita sama-sama hidup menggereja. WKRI bukanlah organisasi tunggal, tetapi organisasi kemasyarakatan. Dan harapan saya, mari kita bekerja sama. Bagaimana WKRI bisa menjadi pelopor untuk membangun masyarakat bersama pemerintah, khususnya pemerintah Desa Boti. Saya merindukan sekali, ya, karena sudah 7 tahun saja di kepala desa, baru satu WKRI dilantik di Desa Boti, itu di Boti sendiri, tapi pada mentahbir. Ya, saya lihat tidak ada perkembangannya. Padahal program-program di pemerintah sangat mendukung program-program WKRI, tapi tidak ada komunikasi. Ya, harapan saya kepada pengurus WKRI dilantik, mari jalin komunikasi yang baik dengan pemerintah, bahwa kami juga punya tanggung jawab membangun WKRI. Ya, bukan hanya organisasi kemasyarakatan saja yang menjadi tanggung jawab kami, tetapi termasuk organisasi di gereja juga menjadi bagian pembinaan pemerintah. Tahun ini saya menganggarkan sekitar 6 juta untuk kegiatan pengembangan iman dan anak di gereja, tapi tidak ada dipakai. Saya simpakan karena tidak ada yang mau peduli dalam hidup gereja, Pastor. Saya sudah sampaikan, ya, ada yang baru mau mulai tumbuh tapi hilang. Sekarang selain OMK saya tantang di OMK, sekarang banyak kerawak, dia lebih enak memang setiap misa pas ke rawak terima sakramen, tetapi umat anak-anak di kampung dibiarkan. Ya, harapan saya 2024, mari ya dukung program-program pemerintah, ya, terutama saya lihat Ibu WK ini juga bagian dari kader-kader saya. Ya, banyak yang tergabung di posyandu juga. Ya. Jadi sekali lagi pesan saya, mari kita hidup bergereja, mari kita bangun bahwa membangun masyarakat bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab umat juga. Ya, jadi kita lihat gereja kita yang sederhana,